Guys, kalian pernah nggak sih ngerasa beda dari lingkungan sekitar? Yang lain hobinya nongkrong di kafe, kalian malah lebih suka main ke alam. Bekal kalian berlama-lama bahas gosip terbaru, sedangkan kalian malah asik scroll tren fashion sendirian. Dulu aku sempat mikir, kenapa aku beda ya? Apa ada yang salah ya sama aku? Apa aku ansos? Gimana kalau misalnya orang lain nganggap aku weirdo? Tapi sekarang, aku malah bangga jadi diriku sendiri. Ya, biar dianggap aneh sama segelintir orang, yang penting aku nggak kehilangan nilai-nilai yang aku yakini kebenarannya. Nah, aku bakal cerita kenapa aku nggak takut lagi buat berbeda dan kenapa kalian juga nggak perlu takut. Karena jujur, dunia ini tuh perlu orang-orang yang berani berbeda untuk membuat perubahan. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi supaya kita bisa lebih banyak ngobrol tentang topik-topik seru kayak gini. Jujur, ngomongin jadi beda tuh rada sensitif sih. Soalnya, siapa juga yang mau dibilang aneh atau nggak bisa ngeblend sama orang-orang lain. Tapi, kalau itu berarti ngorbanin kebaikan yang ada dari kita, kayaknya lebih baik kita perlu evaluasi pertemanan itu deh. Bisa jadi malah kita yang terperangkap dari pertemanan yang gak sehat. Itu artinya kita harus berani keluar dan melangkah ke pertemanan yang jauh lebih baik. Tapi sebenarnya ada beberapa alasan kenapa kita seringkali takut buat tampil beda. Yuk kita bahas satu-satu biar kalian gak merasa sendirian. Satu, takut jadi bahan gosip atau perhatian negatif. Gak ada yang lebih menyebalkan dibanding jadi perhatian yang gak kamu inginkan. Contohnya, kamu misalnya lagi bangga pakai sepatu kuning genjreng ke kampus. Nah, bukannya dapat pujian, kamu malah denger teman-temanmu nyindir. Itu sepatu apaan sih? Kayak trafikon aja. Padahal kamu cuma pengen beda biar nggak monoton. Malah dibilang aneh. Gimana nggak trauma? Ditanya malah jadi takut buat tampil berbeda. Dua, tekanan dari lingkungan yang mau sama. Dari kecil itu, kita kayak dibentuk buat jadi sama. Sepatu harus hitam, kaos kaki harus lebih tinggi dari mata kaki 5 cm. Rambut nggak boleh panjang. Kalau ngomong, itu juga harus tetap sopan meskipun lagi dicubit. Dan banyak lagi. Bahkan kalau misalnya kita pakai batik selain hari Jumat, itu tiba-tiba ada teman yang nyeletuk. Widih, rapi banget. Kayak mau ke kondangan aja. Kenapa sih pada nggak bisa terima orang yang sedikit berbeda? 3, media sosial yang bikin semua orang hampir sama. Aku nggak tahu kapan persisnya, tapi tiba-tiba timeline Instagram dan TikTokku itu isinya rata-rata orang yang hampir sama semua gayanya. Filter wajah glowing, kayak outfit hampir sama, sampai pose yang itu-itu aja. Kamu pernah nggak sih posting foto natural, malah dapat komentar? Kenapa nggak pakai filter aja? Biar nggak kayak orang bangun tidur gitu loh. Aduh, seolah-olah jadi diri sendiri tuh kayak nggak pernah cukup. 4, perasaan harus selalu disukai semua orang. Pernah nggak sih kamu pura-pura suka sesuatu cuma biar diterima di lingkungan? Misalnya, teman-temanmu tuh lagi heboh banget bahas film horor. Yang menurutmu nggak banget, tapi terpaksa kamu bilang, iya filmnya keren banget, jump scare-nya epic. Padahal dalam hati kamu nangis batin. 5, trauma pengalaman masa lalu. Dulu pas aku masih sekolah, aku tuh pernah dibawain mama bekal nasi sama telur dadar sama sambal yang enak banget. Dengan teman-temanku itu bawa makanan terbaru yang ada di minimarket. Ada juga yang bawa makanan atau minuman cepat saji. Apa yang terjadi? Aku jadi bahan olok-olokan sepanjang hari. Bawa nasi, telur dadar sama sambal. Buka warung ya? Meski bekalku tuh enak banget, tapi aku jadi trauma buat jadiin itu bekal lagi. 6, takut gagal atau jadi bahan tertawaan. Kadang kita nggak berani beda karena takut gagal. Kamu mau nyoba kayak rambut baru, tapi kamu takut hasilnya kayak korban salah potong di salon diskonan. Atau kamu mau coba presentasi dengan gaya kreatif, tapi kamu takut kalau misalnya dosenmu nanti bilang, ini presentasi atau stand up komedian ya? Jadi udah deh, sama dengan main aman selamanya. Nah, itulah apa kita jadi takut buat tampil beda. Tapi tenang, aku bakal kasih beberapa solusi biar kalian bangga jadi diri sendiri dan gak takut lagi buat jadi berbeda. Oke, sekarang aku kasih tahu cara supaya kalian gak takut lagi jadi berbeda. Karena jujur aja, kalau misalnya semua orang sama, jadi ngebosenin banget. Yuk, langsung aja. 1, kenali dan pegang erat apa yang bikin kamu unik. Pertama-tama, kamu harus kenal diri sendiri. Apa sih yang bikin kamu beda? Bisa dari hobi, cara berkomunikasi, atau style kamu. Contoh kecil aja, aku dulu tuh suka banget santai di rumah, nge-scroll Pinterest, nyetel lagu, sambil makan keripik. Sedangkan teman-temanku itu lebih suka ngobrol di luar di kafe. Dulu aku sempat ngerasa FOMO, tapi sekarang aku sadar kalau itu bikin aku jadi orang yang kreatif dan punya imajinasi yang luas. Jadi mulai sekarang, coba tulis deh, apa sih hal-hal yang bikin kamu suka meskipun seorang lain sekarang belum paham. Siapa tahu itu malah jadi kekuatanmu. 2, berhenti terobsesi dengan pendapat orang lain. Ingat, pendapat orang lain itu kayak musik yang lagi diputar di kafe. Kamu nggak bisa kontrol. Kalau kamu terus dengerin semua perkataan orang, kamu bakal capek sendiri. Misalnya nih, teman-teman kamu tanya, kenapa kamu nggak ikut tren outfit hypebeast? Terus pas kamu nyobain outfit hypebeast, orang bilang, kok kamu malah jadi maksa banget ya? Jadi saranku, dengerin kritik yang relevan aja. Kalau nggak sesuai, skip aja ke iklan YouTube. 3, cari teman yang terima kamu apa adanya. Kita nggak bisa pilih keluarga, tapi kita bisa pilih teman. Kalau teman kamu bikin kamu merasa nggak cukup atau kebanyakan ngejudge, kayaknya kamu perlu evaluasi lagi deh pertemanan itu.
Teman sejati itu bakal bilang, ih kamu keren banget jadi diri sendiri. Bukan yang ngomong, coba deh kamu berubah dikit biar lebih diterima. Aku punya teman yang terima aku apa adanya. Kalau aku cerita ngalor ngidul, mereka nggak protes. Mereka malah nambahin sama cerita mereka. Itu baru teman sejati. 4. Jangan takut gagal saat tampil beda. Aku paham salah satu ketakutan kita buat tampil beda adalah takut gagal. Tapi tahu nggak? Orang yang nggak pernah gagal, itu tandanya orang yang nggak pernah nyoba sesuatu yang baru. Contoh nyata, aku tuh dulu pernah coba presentasi pakai gaya ala stand up comedy. Awalnya dosenku bengong, sedangkan teman-teman malah ketawa nggak jelas. Tapi pas selesai, aku malah dapet nilai bagus, karena mereka ingat semua poin presentasiku. Jadi, kalau misalnya kalian gagal, ketawain aja, terus coba lagi. 5. Jadikan perbedaan kita sebagai kekuatan. Tahu nggak? Banyak orang sukses itu justru karena mereka beda. Tahu Steve Jobs? Mungkin kalau misalnya dia nggak berani berbeda, nggak bakal ada tuh iPhone. Atau Billie Eilish? Mungkin bagi orang-orang mikir kayaknya nyeleneh, tapi malah jadi trendsetter di musik. Kamu juga bisa kok jadi trendsetter unik di lingkunganmu sendiri. Mungkin kamu jago bikin konten unik yang nggak ngikutin tren. Yang bikin kamu bisa stand out. 6. Belajar nikmatin diri sendiri. Kadang kita tuh terlalu fokus sama perkataan orang sampai kita lupa cara menikmati diri sendiri. Cobain deh, sesekali jalan kaki sendirian, atau makan di kafe sendirian, atau bahkan nonton bioskop sendirian. Serius deh, rasanya itu kayak liburan pribadi tanpa drama. Yuk, temukan inspirasi dari orang yang berani beda. Lihat aja orang-orang kayak Elon Musk atau Raditya Dika. Mereka semua sukses karena mereka nggak takut jadi diri sendiri. Jadikan mereka contoh kalau misalnya kalian merasa minder, oke? Intinya, berani jadi beda itu adalah salah satu hal terbaik yang bisa kamu lakukan untuk diri sendiri. Jadi mulai sekarang, pegang teguh keunikanmu dan berani bangga jadi diri sendiri. 8. Ingat, semua orang hebat itu berani berbeda. Lihat aja orang-orang hebat kayak Elon Musk, Steve Jobs, atau Billie Eilish. Mereka sukses karena mereka beda dari yang lain. Kalau misalnya mereka nggak berani beda, nggak bakal ada tuh Tesla, iPhone, atau bahkan keunikan musik kayak lagu-lagunya Billie Eilish. 9. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan. Perbedaan itu bisa jadi kekuatan. Contoh nih, kamu bikin konten yang unik dan berbeda dari yang lain. Itu bisa jadi kekuatan karena orang jadi lebih ingat sama keunikan kamu, keotentikan karya kamu. Jadi, coba deh manfaatin perbedaan itu. Jadi guys, jangan pernah takut buat jadi orang berbeda. Dunia ini tuh udah cukup penuh sama orang-orang yang suka berseragam. Yang dibutuhin itu justru kamu yang unik dan punya warna sendiri. Kalau kalian punya pengalaman jadi berbeda, cerita di kolom komentar ya. Aku pengen tahu nih cerita seru kalian. Jangan lupa buat like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru dan menarik lainnya. Ingat, just be yourself. Oke? Awesome guys. Dadah, sampai jumpa di cerita relate selanjutnya.